pendapat Yanti, milih gaji apa kenyamanan? Yang pertama, Yanti milih gaji besar, kenyamanan diri kita yang bisa menciptakan. Kita yang pasti, yang pertama yaitu harus bisa beradaptasi. Halo, welcome, ketemu lagi ya bersama Yanti Raban, Sembarang Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar, TKI cerdas. Alhamdulillah ketemu lagi ya bersama Yanti, masih diberikan kesehatan, umur panjang. Ya semoga kita selalu dilindungi dalam lindungannya Gusti Allah, amin. Oh ya, kali ini Yanti pakai kacamata ya, tapi nggak apa-apa, biasanya Yanti nggak pakai kacamata. Memang Yanti pakai kacamata, tapi biasanya Yanti nggak mau pakai karena apa? Pakai lah ya, cuma kalau bikin video biasanya Yanti nggak pakai karena biasanya matanya nggak kenapa-napa. Tapi kali ini matanya lagi sakit banget, jadinya ya terpaksa kacamatanya Yanti pakai, benar-benar sakit. Nggak tahu iritasi atau apa, kemarin Yanti habis dari dokter sih ya, tapi katanya itunya terlalu tinggi. Nggak tahu bahasa mata dalam Taiwan apanya itu terlalu tinggi sampai 22 dan itunya 19 lah. Nggak tahu dalam bahasa itu apanya gitu ya, jadinya kacamatanya Yanti pakai. Tapi di video kali ini Yanti nggak mau bahas kacamata. Mungkin kalau ada sahabat TKI yang tanya aneh aja gitu ya. Nah langsung aja ya, di video kali ini ada yang bertanya kepada Yanti, nggak mau dipublikasikan. Ya udah, jadi Yanti nggak publikasikan, nggak apa-apa. Yanti menjaga privasi sahabat-sahabat TKI yang bertanya sama Yanti. Nah ini ada yang bertanya sama Yanti kayak gini, Cek, mendingan gaji besar apa mending cari kenyamanan? Nah Yanti kembali bertanya sama sahabat Yanti, kalian pergi ke negara tujuan, tujuanmu apa? Cari uang? Cari uang ya. Nah terus bagaimana ketika kamu kerja, gaji kamu cuma 17.000 tapi majikan baik, kamu bertahan nggak? Insya Allah bertahan, Cek. Nah terus dengan sekarang gaji kamu 26.000 tapi pasien yang kamu jaga seperti itu, kamu gimana? Ya aku lebih nyaman yang kemarin yang 17.000. Yakin? Dan dijawab gitu ya. Makanya aku minta saran sama Cece, minta saran sama Yanti gitu ya. Yanti sih nggak bisa ngasih saran pada saat itu. Yanti cuma menggambarkan ini pendapat Yanti, ini tentang yang Yanti rasain gitu ya. Kalau Yanti tujuan dari Indonesia, Yanti ke Taiwan, jujur Yanti pekerja, Yanti mencari uang. Itu jujur, itu Yanti. Nah, ketika Yanti udah di Taiwan, dengan kemarin masih dengan gaji 17 dan dengan keadaan di Taiwan seperti apa, itu banyak sekali yang meminta kenaikan gaji, dan di situ pun Yanti meminta ke majikan, Yanti minta naik gaji. Dan setelah minta naik gaji, ternyata di rumah ini berubah semua. Lah berubah semua, tapi Yanti selalu ingat, Yanti datang ke Taiwan itu untuk mencari uang. Lah, Yanti datang ke Taiwan untuk mencari uang. Di situ jadinya Yanti berpikir, aku mencari uang karena apa? Yanti nggak mungkin untuk hidup di Taiwan terus, karena Yanti di Taiwan ini menumpang untuk bekal hidup sukses. Jika dengan gaji besar yang kita dapatkan, kita manfaatkan, kita kelola dengan baik, kita cepat memiliki tabungan yang banyak, kemungkinan kita cepat balik ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga dan bisa buka usaha di Indonesia. Tapi intinya ke Taiwan, ke negara tujuan manapun, kita dari Indonesia yang dicari adalah uang. Itu harus ingat, yang dicari itu adalah uang. Kalau Yanti yang pertama itu mengutamakan gaji besar, itu kalau Yanti. Terus yang kedua untuk masalah kenyamanan. Ya,
kenyamanan. Kita bekerja ikut dengan orang. Orang itu bukan siapa-siapa kita. Kita hanya orang yang digaji untuk mengurus, merawat orang tuanya ataupun membersihkan rumahnya ataupun anaknya. Lah, kenyamanan itu seperti apa? Kenyamanan itu kalau menurut Yanti, versi Yanti, kenyamanan itu hanya diri kita, hati kita yang bisa menciptakan. Percaya atau tidak, itu yang diserahkan kepada yang merasakan ataupun yang menonton video ini. Boleh kalian resapi, boleh kalian cermati, boleh kalian hayati atau pikirkan ulang. Kenyamanan itu hanya diri kita yang menciptakan. Kenapa yang dibilang kayak gitu? Kita kerja ikut orang digaji dengan gaji besar. Majikan cerewet contohnya. Majikan cerewet, kalau kita orangnya mau sebodoh amat, bodoh amat. Kalau Yanti orangnya bodoh amat, Yanti orangnya bodoh amat, kita bisa loh nggak peduliin majikan. Yang penting apa? Kerjaan kita. Kita di situ jobnya apa? Kita yang tertera di job kerjaan kita apa? Jadi kalau kita sudah melaksanakan kerjaan kita yang tertera di job, ketika majikan mau ngomel dan itu tidak sesuai yang tertera dalam PK, kalau memang kita berani, kita lawan. Kalau kita nggak berani, bodo amat. Gitu aja. Itu kenyamanan. Terus kenyamanan dengan pasien. Ini dengan majikannya. Kenyamanan dengan pasien. Contohnya, pasien yang kita jaga kalau malam nggak pernah tidur. Ataupun ada yang bilang loso cerewet, nggak bisa diem. Kita harus ingat lagi. Kenyamanan. Namanya jaga orang tua, jangankan kita di sini digaji. Kita orang tua kita saja, orang tua kita yang melahirkan kita aja terkadang bikin kita kesel. Apalagi orang lain yang bukan siapa-siapa kita. Tapi yang terkadang bikin gak nyaman karena kita pengen bebas, sadar atau tidak. Contohnya kebebasan dalam apa? Main HP. Di saat pasien tidur cepet, kita biasanya main HP dengan alasan kita nggak bisa tidur cepet, belum ngantuk. Ketika pasien bangun wayahnya tengah malam, kita baru tidur, jelas aja mata kita masih perih, mata kita masih ngantuk. Ya. Dan siang hari juga sama. Terkadang ada yang siang nggak bisa tidur. Siang ketika amat tidur, HP ditaruh, kita tidur. Yang yakin apa sih yang nggak membuat nyaman? Majikan cerewet bisa kita atasi. Pasien rewel, kalau emang kita bisa mengaturnya sesuai dengan job, kita nyaman loh. Kita nggak usah pedulikan, yang penting kita udah tertera dalam PK, kita mengikuti pekerjaannya dalam PK. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat, jangan lupa kita ikhlas dan bersyukur. Jangan lupa kita ikhlas dan bersyukur. Ketika kita ikhlas, insya Allah semuanya akan berjalan dengan damai. Ada saatnya kita marah, ya ada saatnya kita kesel, itu ada. Tapi kalau kita bersyukur di luar sana masih banyak yang tidak seberuntung kita. Bukannya kita merendahkan, enggak. Bukannya Yanti merendahkan, itu enggak. Maksudnya ketika contohnya itu ya, ini contoh Yanti. Yanti di sini bekerja membersihkan rumah 2 lantai. Di luar sana banyak yang membersihkan rumah mungkin bahkan sampai 3-4 lantai, walaupun itu dijatah setiap hari. Tapi Yanti di situ bersyukur, Yanti hanya 2 lantai dan di sana masih ada yang 4 lantai. Jadi kalau saran Yanti, enggak saran sih ya, kalau pendapat Yanti milih gaji apa kenyamanan? Yang pertama Yanti milih gaji besar, kenyamanan diri kita yang bisa menciptakan. Kita yang pasti yang pertama yaitu harus bisa beradaptasi. Kalau kita udah beradaptasi, kita bisa tahu orang-orang yang ada di rumah itu seperti apa, ya kita akan nyaman.
nyaman. Tapi yang satu yaitu kita harus ngedablek. Ingat ya teman-teman, kita merantau ke negara tujuan kita untuk mencari uang. Yang pasti kita untuk mencari uang. Ya, kita manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Apa iya dengan nyaman? Dengan rasa nyaman kita akan bertahan selamanya sampai bertahun-tahun jauh dari keluarga. Yang ujung-ujungnya nanti bikin status. Menjadi TKW itu sakit dirasa sendiri. Ini dirasa sendiri tapi giliran gajian dibagi-bagi. Kalau menurut Yanti maaf ya. Kalau nggak mau ya udah pulang aja ke Indonesia. Sudah menjadi TKW, sudah menjadi TKI, itu sudah menjadi suatu pilihan. Itu sudah menjadi suatu pilihan ya. Ketika kita mau melakukan hal apapun, ya kita harus pikirkan gitu ya. Ya harus dipikirkan gitu ya, karena kita menjadi TKI itu benar-benar udah suatu pilihan. Tapi ya kita harus ingat, kita hanya menumpang sukses untuk bekal hidup di Indonesia. Itu yang selalu Yanti bilang. Jadi buat sahabat TKI, ketika kita sudah ke negara tujuan kita uang, carilah uang seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Dan ketika kita sudah mendapatkan uangnya, cobalah kita berbalik berpikir seakan besok kita akan mati. Memilih gaji yang besar atau memilih kenyamanan? Jawaban Yanti adalah memilih gaji besar. Nah, di video kali ini hanya sharing-sharing seperti ini yang bisa Yanti sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat buat sahabat TKI semua dimanapun berada. Semua yang menonton video Yanti tetap semangat. Jangan lupa kita datang membawa 1000 harapan dan semoga pulang membawa kesuksesan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.